Santapan Harian Senin 11 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kami membuka mata hati dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 10 ayat 1-12. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sahabat Santapan Harian, para atlet yang mewakili Indonesia pada ajang olahraga Olimpiade tentu merasa bangga. Sebab selain mengemban misi meraih medali, mereka juga diutus untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkompetisi dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang olahraga. Bacaan kali ini menceritakan bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Tidak diceritakan secara detail. Bisa saja yang diutus beragam usianya, dari semua kalangan. Bisa pula laki-laki dan perempuan. Bukan hanya yang masih lajang, tetapi ada juga yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Adapun yang kita ketahui secara pasti dari bacaan adalah Yesus memberikan sejumlah perintah untuk dilakukan dan tidak ada seorang pun yang menolak. Dari semua perintah yang harus dilakukan, dapat kita bayangkan bahwa mereka yang diutus sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh Yesus. Namun, ada satu hal yang penting. Mereka yang diutus harus memiliki kemampuan untuk berserah penuh kepada kuasa Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memampukan mereka untuk mewujudkan misinya. Lalu,
misi apa yang diemban oleh 70 murid? Pertama, damai sejahtera, yaitu suasana kasih persaudaraan yang tulus. Kedua, menyembuhkan. Bukan hanya berkaitan dengan sakit fisik, tetapi juga pemulihan luka-luka batin. Ketiga, kerajaan Allah, di mana seluruh karakter dan keadaan yang dikehendaki Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus benar-benar terwujud di dunia ini. Di zaman ini, semua orang percaya diutus mewujudkan misi kerajaan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Allah mengutus kita juga melalui profesi dan keberadaan kita masing-masing. Misi yang Allah berikan bisa saja kita lakukan sendiri, tetapi ingat bahwa Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Artinya, bila dilakukan bersama-sama tentu akan lebih besar dampaknya. Di sisi lain, kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Marilah kita wujudkan misi kerajaan Allah. Percayalah, Allah akan selalu memperlengkapi dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami untuk terus dan semangat melayani Engkau. Amin.